Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A. Kami dari kelompok 6A. Nama saya Iga Novinda Rantaya, NIM 182410101020. Perkenalkan, nama saya Osafira Aksa Pratama, NIM 182410101064. Saya Dian Putri Solihah, NIM 182410101123. Fonts. Clean water is not just a dream. Nama fonts diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti sumber, di mana dengan nama tersebut sistem yang dikembangkan dapat menjadi salah satu sumber dalam mewujudkan tujuan Indonesia dalam ketersediaan air bersih di wilayah-wilayah yang kekurangan air bersih dengan mengedukasi warga desa tersebut untuk menciptakan alat filtrasi air. Latar belakang bermunculnya ide pembuatan aplikasi fonts ini berasal dari SDGs ke-6, yaitu tentang akses air bersih dan sanitasi, di mana dalam SDGs ke-6 tersebut diharapkan dapat memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Tujuan dari aplikasi fonts ini yaitu untuk membantu desa-desa dalam memproduksi air bersih secara mandiri serta mendukung tercapainya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata, juga menghentikan praktik buang air besar maupun sampah di tempat sembarangan. Dalam aplikasi fonts ini terdapat dua aktor yang terlibat, yaitu yang pertama perwakilan perangkat desa dan selanjutnya admin dari. Yang pertama, untuk fitur dari tampilan desa, yang pertama terdapat beranda, lalu profil desa, yaitu fitur profil desa itu sendiri, lalu fitur pembuatan filtrasi air, terdapat cara-cara bagaimana membuat alat filtrasi air sendiri, lalu informasi sanitasi, terdapat beberapa informasi tentang perkembangan sanitasi yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya desa dapat dimudahkan dengan fitur ajukan pertanyaan, di mana dalam fitur ini desa dapat mengajukan pertanyaan apabila terdapat informasi yang terasa membingungkan. Selanjutnya terdapat fitur tentang kami. Yang kedua, untuk fitur dari tampilan admin terdapat beranda, lalu profil admin, selanjutnya pembuatan filtrasi air, lalu informasi sanitasi. Juga terdapat fitur desa yang terdaftar, di mana dalam fitur ini terdapat desa yang sudah terdaftar ke aplikasi, lalu terdapat fitur beri tanggapan. Dalam fitur ini, admin dapat memberikan tanggapan dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh desa. Tools yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan aplikasi fonts ini ada 5, yaitu IntelliJ IDEA dan Java Development Kit. Kedua tools ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Java. Lalu, Scene Builder sebagai library untuk menampilkan GUI. Selanjutnya, terdapat JavaFX sebagai library untuk membangun aplikasi. Lalu, ada tools SQL Connector sebagai library untuk menyambungkan ke database. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tampilan dan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi fonts ini. Nah, untuk pertama kali membuka aplikasi, halaman yang pertama kali ditampilkan adalah halaman landing page ini, ya, seperti yang ditampilkan di layar. Nah, di halaman ini akan disediakan pilihan untuk login sebagai perangkat desa atau sebagai pegawai dinas. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada terlebih dahulu di aplikasi.
ketika login sebagai perangkat desa. Ketika masuk, halaman yang dituju pertama kali yaitu halaman login, halaman masuk. Kemudian apabila berhasil masuk, akan muncul beranda dari aplikasi. Namun apabila belum memiliki akun, pengguna dapat mendaftarkan akun dengan klik daftar, kemudian mengisikan data-data yang diperlukan, kemudian data-data desanya, dan akan tampil halaman selamat bergabung seperti yang ada di tampilan seperti ini. Langsung aja di next, karena ini berisi penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi. Nah, untuk di sini dapat dilihat untuk di dalam aplikasi ada fitur yang namanya pembuatan filtrasi air, di mana isinya yaitu panduan untuk membuat alat filtrasi air secara mandiri. Kemudian ada sanitasi, di mana isinya adalah informasi sanitasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu fitur ajukan pertanyaan untuk menanyakan dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, masuk lagi ke halaman beranda seperti saat login tadi. Di halaman beranda akan ditampilkan header-nya yaitu logo beserta slogannya dan nama akun beserta kode wilayah dari pemilik akun. Di sini pemilik akun yaitu desa itu sendiri. Karena yang dapat mendaftarkan akun yaitu yang memiliki, karena yang dapat mendaftarkan akun hanya perangkat desa saja. Nah, di halaman beranda kontennya berisi fitur utama dari aplikasi yaitu ajukan pertanyaan, sanitasi, dan pembuatan filtrasi air. Nah, sini saya akan menjelaskan menu-menunya. Untuk menu-menu di perangkat desa ini ada pembuatan filtrasi air, sanitasi, ajukan pertanyaan, profil desa, dan tentang kami. Kemudian ada tombol logout atau keluar. Ketika membuka menu pembuatan filtrasi air akan ditampilkan tahapan-tahapan dalam pembuatan filtrasi air. Apabila dilihat akan menampilkan detail informasi dari tahapan tersebut. Nah, sama halnya dengan sanitasi, akan menampilkan judul-judul dari informasi sanitasi atau berita yang ada di halaman tersebut. Apabila dilihat akan menampilkan detail dari informasi tersebut. Untuk ajukan pertanyaan, di sini kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang telah diajukan oleh pemilik akun. Tanggapan yaitu tanggapan dari pertanyaan yang telah diajukan, dan ini adalah form untuk mengajukan pertanyaan di mana pertanyaan akan dijawab saat petugas online yaitu saat jam operasional pukul 8 sampai 5 sore. Di halaman profil desa akan ditampilkan profil dari desa tersebut, dapat diedit, dan juga dapat untuk mengubah kata sandi akun. Kemudian selanjutnya yaitu halaman tentang kami. Di halaman ini akan disediakan informasi mengenai pengembang dari aplikasi ini dan disertai emailnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan fitur-fitur dan tampilan yang ada di halaman aplikasi Fonts ini untuk login sebagai pegawai dinas. Di sini tidak ada fitur daftar karena akan tersedia default dari programmernya atau pengembangnya. Ketika masuk, halaman yang dituju pertama sama seperti yang halaman perangkat desa, yaitu halaman beranda. Tampilannya juga kurang lebih sama, namun bedanya yaitu di sini fitur utama untuk pegawai dinas yaitu tanggapi pertanyaan. Untuk menunya, di sini menunya ada data desa terdaftar, informasi filtrasi air, informasi sanitasi, tanggapi pertanyaan, edit profil, dan tombol keluar. Untuk data desa terdaftar, di sini ada list desa-desa yang terdaftar di dalam aplikasi. Dapat dilihat detailnya. Kemudian untuk informasi filtrasi, sama halnya dengan yang ada di perangkat desa, dapat dilihat juga. Namun di sini ada tombol untuk mengubah. Kemudian dapat juga menambahkan informasi baru atau tahap baru apabila dibutuhkan. Untuk informasi sanitasi, sama halnya juga, dapat dilihat, dapat diubah, dan juga dapat untuk menambahkan informasi sanitasi baru apabila ada perkembangan dari sanitasi yang ada di Indonesia. Untuk tanggapan pertanyaan, di sini langsung akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke akun pemilik akun.
Di sini untuk yang belum ditanggapi saja akan ditampilkan dan tanggapi saya. Di mana untuk yang belum ditanggapi ini, apabila diklik beri tanggapan akan muncul form untuk memberi tanggapan dan dikirimkan. Untuk edit profil, dapat diedit profilnya milik pengguna atau dapat untuk mengganti password. Nah, untuk fitur dan tampilan sekian dan akan dilanjutkan oleh penjelasan selanjutnya. Selanjutnya, terkait pembuatan aplikasi ini, kami membutuhkan beberapa tools, di antaranya IntelliJ untuk pengkodingannya, Scene Builder untuk pembangunan user interface-nya, dan yang terakhir adalah Xham. Serta library yang kami butuhkan seperti Java Development Kit 8, JavaFX 11, dan yang terakhir adalah MySQL Connector. Dalam pembuatan aplikasi ini, kami menggunakan konsep MVC, yakni Model View Controller. Konsep ini membedakan antara model, bagian pengelolaan data, controller, bagian pengaturan, dan view, bagian interface-nya atau tampilannya. Dalam pembuatan aplikasi ini, yang pertama kali kita bangun adalah view atau tampilannya. Di sini, kami menggunakan Scene Builder untuk membuat tampilannya menjadi lebih baik. Mengapa? Karena di Scene Builder disediakan berbagai macam fitur untuk membuat tampilan user interface yang lebih cantik dan menarik. Setelah view kita buat, selanjutnya kita akan membuat model. Nah, di sini adalah bagian pengelolaan data dari database dan aplikasi. Biasanya terdiri dari kode-kode untuk menyimpan data dari atau ke database. Dan yang terakhir adalah controller. Di sini kami membuat satu controller setiap satu view atau satu tampilan. Hal ini kita lakukan agar maintenance menjadi lebih mudah ataupun update dari aplikasi ini menjadi lebih mudah ke depannya. Di controller ini terdiri dari kode-kode untuk pengaturan aplikasi, juga terdiri dari kode untuk menambahkan data ke database, mengupdate data ke database ataupun menampilkan data dari database. Dan di sini juga ada beberapa metode pendukung seperti untuk connect ke database dan data access object, juga untuk pengaturan ke database. Kami membuat aplikasi ini dengan konsep MVC agar lebih fleksibel. Juga bila ada maintenance atau update aplikasi ini ke depannya akan jauh lebih mudah. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.